siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Melisa Ditami dalam liputan Universitas Pamulang. Saat ini saya sedang berada di kawasan Taman Kota, tepatnya di BSD City. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pandemi COVID belum usai. Pemerintah masih gencar-gencarnya mengadakan PPKM darurat guna mengurangi angka kenaikan COVID. Lantas, bagaimana cara pemerintah melakukan upaya-upaya guna mengurangi COVID ini? Pemerintah menganjurkan kepada warga Indonesia untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi guna mengurangi angka kasus COVID di Indonesia. Setelah melakukan vaksinasi, maka warga Indonesia akan diberikan sertifikat dari pemerintah yang dapat diakses melalui aplikasi. Nama aplikasi tersebut adalah Peduli Lindungi. Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan guna melakukan pelacakan terhadap kontak digital warga negara Indonesia agar mengurangi kasus COVID-19. Pada aplikasi Peduli Lindungi terdapat 4 indikator warna, yaitu warna merah, kuning dan oranye, hijau, serta hitam. Dan keempat indikator warna tersebut memiliki arti tersendiri dalam aplikasi Peduli Lindungi. Pemirsa, saat ini saya hendak mewawancarai narasumber guna mengulik lebih dalam tentang apa itu aplikasi Peduli Lindungi dan apa saja dampaknya terhadap warga sekitar. Selamat siang pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang atas nama siapa? Saya Rizal. Ya. Mas Rizal ini domisili kota mana? Saya tinggal di Bintaro, Mbak. Sebelumnya sudah pernah mengetahui apa itu aplikasi Peduli Lindungi? Oh, udah tahu. Apa menurut Mas Peduli Lindungi itu apa sih? Kalau menurut saya sih Peduli Lindungi itu aplikasi buat nunjukin kita kalau udah vaksin itu, Mbak. Jadi kalau kemana-mana tuh kan kita bisa nunjukin kalau kita itu udah vaksin lewat aplikasi itu. Baik. Lalu kapan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi? Biasanya kalau gunain aplikasi Peduli Lindungi, kalau kan saya kerja karyawan swasta ya, Mbak ya. Saya biasanya masuk kerja itu dalam ruangan, saya tunjukin di scan QR gitu, Mbak. Scan QR. Lalu di mana saja sih aplikasi Peduli Lindungi ini dapat digunakan? Biasanya kalau ke dalam ruangan sih, Mbak, kayak misalnya ke tempat perbelanjaan kayak mall. Terus kayak misalnya waktu itu saya juga ke bank sempat harus pakai QR juga, ke bank BNI ya, Mbak. Kita harus pakai QR juga. Lalu siapa saja yang dapat mengakses aplikasi Peduli Lindungi ini? Kalau yang saya tahu untuk yang bisa akses itu seluruh warga negara Indonesia ya, Mbak. Yang terutama yang udah vaksin tuh harus wajib punya aplikasi Peduli Lindungi itu. Oke, baik. Mengapa aplikasi ini penting digunakan di Indonesia? Aplikasinya penting soalnya kan sekarang banyak kebijakan harus kita kalau udah mau masuk ke mana-mana itu harus punya bukti kita udah vaksin ya, Mbak ya. Vaksin pertama atau vaksin kedua. Nah, itu biasanya aplikasi Peduli Lindungi itu buat nunjukin vaksin itu. Jadi orang tahu itu dari aplikasi Peduli Lindunginya. Berarti sebagai bukti kalau kita tuh udah ngelakuin vaksin, udah Iya. ngelakuin vaksin. Kalau udah vaksin dari Peduli Lindungi itu udah ketahuan. Berapa kali kita harus melaksanakan vaksin supaya Peduli Lindungi itu dapat digunakan? Kalau yang saya tahu kebijakan pemerintah itu kalau vaksinasi 1 kali itu kan dia warnanya putih. Kalau vaksin 2 kali itu dia hijau. Biasanya kalau vaksin pertama itu nggak semua tempat bisa masuk sih, Mbak, tergantung tempat-tempat yang ngizinin. Kalau yang hijau udah pasti semuanya bisa pakai. Baik. Menurut Mas Rizaldi, apa sih fungsi dari aplikasi Peduli Lindungi ini? Ya biar kita ini aja sih, Mbak, bisa masuk ke dalam ruangan. Kan kalau di dalam ruangan itu sekarang butuh apa sih namanya, bukti kalau kita itu udah vaksin atau kita negatif dari COVID gitu ya, Mbak. Itu aplikasinya biar nunjukin kalau kita nggak positif COVID aja sih. Berarti untuk sebagai ibarat itu indikator warnanya ya. Jadi kalau warnanya hijau, berarti kita udah bersih, udah vaksin 2 kali dan udah terbebas dari COVID. Ya betul. Apakah ada kendala pada saat Mas Rizaldi menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini? Waktu itu saya pernah kendalanya ini, Mbak, aplikasi saya apa ya, sering sih sebenarnya ya, kendalanya error gitu, Mbak. Jadi kalau misalnya nge-scan nih, kita GPS-nya itu selalu nyangkut gitu, nggak pernah di posisi yang benar. Jadi kita nggak bisa masuk karena radiusnya itu salah GPS. Iya benar. Terus yang kedua juga saya pernah kendala ini, satu, warna di aplikasi saya jadi hitam. Padahal saya nggak pernah sakit, nggak pernah juga ada riwayat ke rumah sakit, sama nggak ada kontak
fisik sama orang COVID selama seminggu itu, tapi tiba-tiba hitam. Nah terus saya laporin juga, itu kok lama gitu di responnya. Apa Saya harus respon dari kantor? responnya itu gini, kan saya coba email, terus sama coba berbagai cara ya Mbak. Saya coba WhatsApp juga, saya coba hubungin ke puskesmas juga, itu lama. Akhirnya saya berulang kali tuh telepon, yang berhasil telepon ke apa namanya waktu itu call centernya Peduli Lindungi itu Mbak. Iya. Dan akhirnya juga ya bisa sih di-join, cuma saya udah 4 atau 5 kali telepon baru bisa. Gitu. Berarti responnya lambat. Iya, gitu ya? responnya lambat. Untuk cara mengatasi kendala respon lambat itu bagaimana Mas? Kalau menurut saya sih harusnya tuh aplikasinya disempurnain lagi Mbak. Jadi kayak misalnya kan semua orang juga nggak semuanya punya aplikasi Android ya Mbak. Kalau menurut saya sih dipermudah lagi. Kalau misalnya kita udah punya surat kertas ya kita tinggal tunjukin aja. Karena terkadang ada beberapa mall yang kebijakannya nggak mau nunjukin surat, harus aplikasi gitu kan. Harusnya kebijakan dari pemerintah jangan terlalu mempersulit juga, kasihan masyarakat yang nggak punya handphone. Terus yang kedua juga terkait mungkin itu sih karena database-nya sih Mbak. Saya kan sebagai ini juga orang IT juga ya. Itu kayaknya sih database-nya itu terlalu kurang terlalu rendah gitu. Harusnya Maksudnya terlalu rendah itu bagaimana? Database jadi penyimpanan buat kapasitas si aplikasi Peduli Lindunginya buat ngakses itu nggak bisa terlalu banyak gitu, jadi suka error gitu. Lalu tanggapan Mas terkait permasalahan yang saat ini terjadi pada aplikasi Peduli Lindungi? Tanggapan saya sih ya semoga kalau ini cepat selesai aja sih, cepat diselesaikan. Jadi kalau misalnya respon ini harus segera diselesaikan kalau ada masalah itu. Lalu saran apa yang akan saudara sampaikan kepada Kementerian Kesehatan terkait aplikasi Peduli Lindungi? Saran saya sih ya yang sudah saya bilang tadi sih, jadi ya segera dipermudah aja sih untuk urusan masalah vaksinasi ini gitu. Sudah vaksinasinya kan sudah full. Pemerintah Indonesia sudah diwajibkan 2 kali vaksin. Lalu apa itu? Ya masalah syarat-syarat biar kalau misalnya kita mau berpergian gitu kan nggak harus aplikasi gitu Mbak. Ataupun kalau misalnya kalau perlu aplikasi pun harusnya aplikasi yang bisa mempermudah semua warga gitu, jangan hanya kalangan tertentu. Jadi menurut Mas nih, perlu nggak sih nunjukin kartu vaksin kepada pihak pusat perbelanjaan, mall ataupun kantor? Harusnya sih itu bisa jadi sebagai pengganti aplikasi ya Mbak, kan karena kita udah vaksin tuh. Kalau misalnya kartu itu udah dicetak nih, kita buat apa gitu punya kartunya. Sementara kalau orang butuhnya harus aplikasi, ya betul gitu kan, itu juga sebagai penggantinya. Berarti menurut Mas tuh lumayan penting ya? Penting sih surat vaksin penting. Tapi tetap saja pemerintah tuh melarang penggunaan kartu karena kan itu ada data-data pribadi juga, dan maka lebih mengandalkan aplikasi. Cuma sangat disayangkan kalau aplikasinya hanya bisa digunakan di Android. Untuk handphone tipe lama itu tidak bisa. Sejauh ini sih saya cukup paham tentang permasalahan yang Mas Rizal jelaskan. Karena nggak semua orang itu punya aplikasi Peduli Lindungi yang normal, apalagi ditambah dengan penggunaannya semakin tinggi gitu. Dimana-mana orang udah pakai, udah bisa scan di berbagai tempat gitu. Jadi mungkin kendala-kendala kayak gitu sih udah termasuk biasa gitu. Cuman mungkin penanganannya aja sih yang lebih Ditingkatkan gitu. ditingkatkan supaya pada saat kita mengakses itu lebih mudah. Atau mungkin bisa diperluas lagi handphone yang tipe-tipe lama itu ada aplikasi tersendiri, jadi bisa menunjukkan bukti bahwa sudah vaksinasi loh. Kalaupun misalnya nggak ada aplikasinya ya surat vaksinnya itu sih Mbak mungkin harusnya lebih Bisa buat digunakan. bukti, ya. Jadi si surat vaksinasinya itu harus ada sesuatu yang melegalisasi itu, jadi biar nggak bisa diduplikat oleh orang lain, nggak bisa sembarangan orang lain bikin. Dan nggak ada pembajakan data. Nah betul, juga nggak ada sih. pemalsuan. Iya. Oke, terima kasih. Sekian Ya, wawancara sama-sama. dari Mas Rizali.
sejauh ini memang saya cukup menyayangkan dari aplikasi ini sih pemirsa, tapi bukan berarti kita menyepelekan aplikasi ini ya. Tetap gunakan pada saat kita berpergian jauh atau pada saat membutuhkannya, karena kan beberapa tempat mungkin membutuhkan aplikasi seperti itu agar kegiatan berjalan lebih baik, lebih mudah. Oke, terima kasih banyak Ya, sama-sama Mbak.